Karena Abu Talib ya, menutup semua jalan-jalan Quraisy ini, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengajak Nabi SAW berdebat. Mereka ajak Nabi SAW berdebat dengan mengutus orang yang paling pintar di mata mereka. Waktu itu orang yang paling pintar, teman-teman sekalian, dianggap orang nomor satunya Mekah, namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ini dalam riwayat masyhur mendatangi Nabi SAW lalu dia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena kamu kena sihir, kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti itu, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib yang terbaik supaya kau sembuh. Hai Muhammad, bila ini karena kamu ingin kaya, mau jadi orang kaya raya, nggak usah khawatir. Kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta yang kami miliki dan kami akan hadiahkan kepada kamu sehingga kau menjadi orang terkaya Mekah. Tapi berhenti. Bila Muhammad, karena kau ingin kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Nggak usah berdakwah begini, kami akan nobatkan kamu orang yang paling kami muliakan. Kalau seandainya kau ingin menjadi raja, hai Muhammad, penawaran dari Quraisy, ini orang utusannya Quraisy nih. Nabi bilang iya, diiyakan semuanya. Kalau kau berdakwah ini untuk menjadi raja, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Bila kau ingin wanita, maka yang kau nikahi, kamu tinggal menunjuk wanita manapun yang kau inginkan, kami akan nikahkan sama kamu. Semua diucapkan oleh Al-Walid sementara Nabi SAW diam, tidak ngomong, dibiarin ngomong. Dan ini salah satu adab dalam berdebat. Kalau lawan kita, rival kita lagi ngomong, biarin dia ngomong dulu. Karena nggak akan selesai-selesai masalahnya kalau tidak dituntaskan. Poinnya apa saja, sudah selesai, baik, kita jawab satu persatu. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu melihat Walid sudah selesai, dia mengatakan, apa kau sudah selesai, hai Walid? Dia bilang iya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu dengarkan baik-baik dari saya, sebagaimana saya dengarkan dari kamu baik-baik tadi. Dia bilang iya, baik silakan. Dan ini pertama kali Al-Walid mendengarkan dari Nabi SAW ayat Al-Quran secara langsung. Turun waktu itu surah Al-Fussilat ya. Surah Fussilat, surah nomor 41, turun beberapa ayat. Ada hadis sejarah mengatakan 10-15 ayat, ada yang mengatakan turun lengkap sampai 54 ayat. Saya akan bacakan ayatnya tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ini Nabi nggak bicara apa-apa ya, nggak jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini. Dalam bahasa Quraisy turun Al-Quran. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا Faqul andartukum sa'iqata mithla sa'iqati adin wa thamud. Kurang lebih saksi bahasan sampai sini 13 ayat ya. Walaupun surah ini adalah 50 sekian ayat. Allah berfirman Hamim, dan huruf-huruf awal dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya karena belum pernah ditafsirkan kepada kita oleh Nabi SAW. Turun begitu, sahabat pun tidak bertanya, maka dinukil kepada para tabi'in dan para ulama ahli sunnah seperti itu. Kemudian dikatakan diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab yang gunanya agar kaum itu di Mekah memahaminya.
Ia membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi orang-orang yang melanggar tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya dari apa yang kamu seru hai Muhammad kepada kami, dan telinga kami ada sumbatannya, dan antara kami dan antara kamu ada dinding pemisah dari keyakinan. Maka bekerjalah, berbuatlah kau hai Muhammad, sungguh kami pun mau berbuat. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, sama. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam, dan dia yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh. Di atas bumi itu dia memberkatinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia Allah menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih berupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi pada saat sudah diciptakan, datanglah kalian berdua kepadaku dengan menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, langit dan bumi, kami datang dengan suka hati wahai Tuhan kami. Maka dia Allah menjadikannya langit 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, maksudnya diciptakan malaikat dan tugas-tugasnya. Dan juga langit yang paling dekat dan bintang-bintang yang cemerlang yang kami selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah rincikan semua. Di ayat 13-nya terakhir di sini kata Allah SWT, jika mereka berpaling hai Muhammad, katakan pada mereka, mereka nolak untuk mengisahkan Allah ini, tetap menyembah berhala, katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kebetulan Nabi Hud sama Nabi Saleh adalah turunan Arab. Turunan Arab. Dan orang-orang Arab faham benar tentang kejadian 2 kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan bagi mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka. Sehingga membuat mereka hangus di tempat. Gitu. Dan orang-orang Mekah tahu betul tentang kejadian kaum Ad dan Thamud. Pada saat Al-Walid tahu cerita itu, orang-orang Mekah tahu cerita Ad dan Thamud, tahu betul ceritanya. Kok bisa Muhammad menyebutkan masalah itu? Dan tiba-tiba karena dia dengar Al-Quran dengan tenang, dia memang mau tahu apa isinya, maka Al-Walid pun ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi SAW sambil berkata, cukup hai Muhammad, saya memohon kepadamu jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi, takutlah, ya, bertakwalah. Dia bilang, Walid bilang sama Nabi SAW, berhentilah, jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Maksudnya jangan sampai Allah turunkan petir kami semua mati karena permintaanmu itu. Dia ulangi sampai 3 kali. Berarti di sini ayat Al-Quran berbekas pada hatinya Al-Walid ibn Mughirah. Lalu ia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat tadi Al-Quran surah Fussilat itu sampai selesai. Lalu kata Nabi SAW, ini yang aku miliki, ini yang aku bawa. Ini Al-Quran yang berbicara langsung sendiri. Al-Quran itu bisa berbicara sendiri. Orang kalau baca dia terjemahkan dirinya sendiri. Kita jadi tahu gitu kan. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW mengatakan inilah yang aku miliki, Nabi SAW tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya. Ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia berdiri dan di tempat duduknya lalu menuju ke Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy.